Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Oke, baik. Sehat ya? Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, saya mohon keikhlasan kepada Joni ya. Joni untuk memimpin pembacaan doa kita pada hari ini. Ya, silakan Joni. Baik, terima kasih kepada Joni. Saya ucapkan sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir pada kelas ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya, karena kehadiran Ananda semua adalah bukti bahwa Ananda semua bersungguh-sungguh dalam belajar atau menuntut ilmu. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang saya berikan dan kalian terima pada pelajaran hari ini dan seterusnya dapat menjadi amalan kita untuk menjadi pribadi yang lebih sukses lagi ke depannya. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tema pelajaran tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Jadi pada tema ini Ananda dituntut untuk mengetahui seperti apa saja perkembangan yang terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah ini, merespon perkembangan dinasti Ayyubiyah untuk masa kini atau di masa mendatang, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui asal-usul berdirinya atau sejarah-sejarah dari dinasti Ayyubiyah mulai dari proses berdirinya serta para penguasa-penguasa di dinasti Ayyubiyah. Jadi Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di daerah Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Para penguasa di dinasti Ayyubiyah antara lain seperti Salahuddin Al-Ayyubiyah, Malik Al-Aziz, Imaduddin, Malik Al-Mansur Nasiruddin, dan masih banyak lagi ya. Dari gambaran yang saya jelaskan tadi, kita jadi dapat mengetahui sedikit gambaran ya, bagaimana itu proses atau sejarah dari berdirinya dinasti Ayyubiyah dan para penguasa yang menjabat selama masa dinasti Ayyubiyah ini berjaya. Nah, tentang gambaran yang saya jelaskan tadi pada pembelajaran kita sebelumnya, apakah dari Ananda sekalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang kegemilangan peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi kemajuan-kemajuan pada dinasti Ayyubiyah dapat kita kategorikan pada beberapa bidang ya, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi dan perdagangan, serta bidang militer dan sistem pertahanan. Pada bidang pendidikan, masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin, Damaskus menjadi kota pendidikan. Nuruddin mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis sekaligus mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Juga mendirikan rumah sakit Al-Nuri yang fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sebagai sekolah kedokteran. Selain itu, jejak arsitektur dapat dilihat pada bangunan monumen-monumen yang salah satunya sampai saat ini masih bisa dilihat dan dibaca terdapat di menara benteng Aleppo. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi inilah mulai dikenal perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dan untuk bidang ekonomi, pemerintahan dinasti Ayyubiyah sudah menjalin kerjasama perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Sistem ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit.
bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Sudah dimulai percetakan mata uang dirham campuran atau fulus. Dan untuk bidang industri, sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Sementara untuk bidang pertahanan, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang dan panah. Juga memiliki benteng yang sangat kokoh untuk pertahanan kota. Dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Selanjutnya, ilmuwan-ilmuwan yang perlu kita ketahui pada masa dinasti Ayyubiyah ini antara lain yaitu seperti As-Suhrawardi Al-Maktul, Ibn Al-Adim, Al-Bushiri, dan Abdul Latif Al-Baghdadi. Yang pertama, Suhrawardi memiliki banyak gelar, diantaranya Syekh Al-Israq, Hakim, As-Sahid, dan Al-Maktul. Ajaran sufismenya terangkum dalam kitab Awarif Al-Ma'rif, membahas tentang ma'rifah, tawakul, mahabbah, fana, dan baqa. Adapun pemikiran teosofinya disebut konsep cahaya atau iluminasi atau israqiyah, perpaduan antara rasio dan intuisi. Yang kedua tadi yaitu Ibnu Al-Adim adalah seorang sejarawan termasyhur. Karya-karyanya diantaranya Zubdah Al-Halab min Tarik Halaba, Bugyah At-Talib fi Tarik Halaba tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang disusun secara alfabetik, terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Yang ketiga, Al-Bushiri dikenal sebagai ahli sastra dengan hasil karyanya yang termasyhur yaitu Qasidah Burdo. Qasidah Burdo adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Al-Bushiri sebenarnya tak hanya terkenal dengan karya burdohnya saja. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu kalam, dan ahli tasawuf. Yang keempat tadi Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang ulama yang berpengaruh, menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya. Beliau juga ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau sekaligus sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang saya sampaikan tadi? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, selanjutnya saya akan memberi Anda tugas untuk di rumah. Saya akan membagi Anda semua menjadi 4 grup atau kelompok. Untuk kelompok 1 yaitu nomor absen 1 sampai dengan 5, kelompok 2 nomor absen 6 sampai 10, kelompok 3 nomor absen 11 sampai dengan 15, dan kelompok 4 nomor absen 16 sampai 20. Nah, dari 4 kelompok tadi, Ananda saya tugaskan untuk mencari dan mendiskusikan biografi dari 4 ilmuwan dan ulama tadi pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi apa saja tadi? Ya, jadi kelompok 1 mencari biografi dari As-Suhrawardi Al-Maktul, dan kelompok 2 mencari biografi dari Ibnu Al-Adim, dan kelompok 3 yaitu biografi dari Al-Bushiri, dan kelompok 4 Abdul Latif Al-Baghdadi. Nah, dari biografi yang kalian dapat tadi, kalian diskusikan lagi dengan teman kelompok kalian. Lalu minggu depan kita diskusikan lagi kepada teman sekelas isi hasil diskusi yang didapat pada diskusi dengan teman kelompoknya tadi. Nah, di sini saya minta dari Anda masing-masing untuk turut aktif dalam tugas ini ya, karena nilai yang didapat adalah nilai dari keaktifan individu Anda sendiri. Jadi saya berikan Anda waktu 1 minggu untuk mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Untuk minggu depan disampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman sekelas. Apakah ada pertanyaan tentang tugas kita hari ini ataupun tentang materi kita hari ini? Apakah ada pertanyaan tentang tugas kita hari ini?
ataupun tentang materi yang saya sampaikan tadi. Baiklah, jika tidak ada, dapat kita garis bawahi pelajaran kita pada hari ini, yaitu dinasti Ayyubiyah mencapai kemajuan yang gemilang di bidang-bidang lainnya. Dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada seni Arab klasik, pada bangunan-bangunan yang terdapat di Aleppo atau Hab dan Damaskus. Juga pada benteng pertahanan yang dikenal dengan Benteng Salahuddin. Dalam bidang perdagangan dan perindustrian, sudah terjalin perdagangan lintas wilayah dan internasional yang berpengaruh di Eropa, termasuk memiliki pabrik-pabrik industri seperti pabrik karpet, pabrik kain dan pabrik gelas, dan juga bangunan irigasi. Ada banyak ilmuwan atau ulama termasyhur yang berpengaruh membawa kemajuan kebudayaan atau peradaban dinasti Ayyubiyah ini, sekaligus menjadi bagian dari kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam. Di antaranya adalah Abdul Latif Al-Baghdadi, seorang ulama berpengaruh yang menginspirasi ulama-ulama lainnya. Dia bukan hanya ahli di bidang ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, melainkan juga menguasai ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya. Juga sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Saya ulangi, apa ada pertanyaan dari Ananda sekalian seputar materi kita hari ini? Baik, jika tidak ada, jadi sudah paham semua ya tentang materi kita pada hari ini dan tugas kita pada minggu depan. Sudah paham semua ya? Baiklah, semoga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam kondisi siap ya dalam menerima pelajaran. Amin. Kegiatan baik diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa pula. Saya mohon kesediaan Ananda Asep untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk Asep. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini menjadi tabungan kita nanti, baik untuk mencapai cita-cita dunia maupun surganya. Amin. Yakinlah sesuatu yang baik, insya Allah akan berbuah baik pula. Jadi tetaplah melakukan yang terbaik untuk Ananda sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.